Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita bahas firman Tuhan lagi, kita lanjutkan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Kemarin kita belajar dari kitab Mazmur pasal 112. Saya ulangi lagi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan yang orang benar akan diberkati. Yang kemarin kita sudah bahas, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa harta kekayaan ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam rumah orang benar. Rumah Tuhan itu dalam konteks perjanjian baru adalah tubuh saudara, adalah bait Allah. Dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16 saudara bisa baca itu. Saudara pahami ini, bahwa di dalam tubuh saudara terperangkap segala harta kekayaan yang Tuhan sudah investasikan di dalam diri kita. Di dalam tubuh kita terperangkap segala yang saudara saya butuhkan untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, pada mulanya Tuhan menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupa Allah itu. Dia menciptakan tubuh kita, Dia membentuk tubuh kita dari debu dan tanah. Dia menciptakan tubuh kita menurut gambar dan rupa Allah, lengkap dengan segala potensi, lengkap dengan segala kemampuan, segala kebutuhan yang saudara dan saya butuhkan untuk menang, untuk memerintah di bumi ini. Itulah tubuh saudara dan saya. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Lalu manakala Tuhan menghembuskan nafasnya, dalam bahasa asli nefes, ke dalam hidung manusia itu, ke dalam lubang hidung manusia itu, maka hiduplah tanah liat itu menjadi makhluk yang hidup. Hiduplah tubuh manusia itu. Nah, pada saat roh Tuhan dihembuskan ke dalam lubang nafas manusia itu, bertemu dengan tubuh manusia itu, di saat itulah instantly terbentuk yang disebut dengan jiwa manusia. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Disitulah yang merupakan sumber, resource yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan yang hilang gemilang. Oleh karena itu saudara, semua yang saudara dan saya butuhkan sudah ada di dalam diri kita. Manusia di bumi ini tidak menghargai saudara dari kualitas roh saudara. Manusia di bumi ini menghargai saudara dari kualitas jiwa kita. Seberapa kita bisa mengeksplor apa yang ada di dalam jiwa saudara, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita, apa yang ada di dalam kehendak kita. Seberapa perasaan, pikiran kita, dan kehendak kita berkualitas. Seperti itulah harta dan kekayaan yang ada di dalam rumah saudara, yaitu tubuh kita, bait Allah itu. Saudara-saudara, ini merupakan satu pemahaman yang saudara dan saya perlu pahami. Setiap kita sama-sama secara horizontal, secara vertikal, saudara perlu paham konsep ini. Secara vertikal, semua umat manusia sama-sama dicintai Tuhan karena merupakan ciptaan Tuhan. Equal. Tetapi secara horizontal, seberapa kita akan dicintai oleh dunia ini, oleh manusia yang lain, itu hukumnya di dalam rumah Tuhan, hukumnya dalam firman Tuhan. Ketetapan-ketetapannya adalah seberapa kita memberikan satu value, memberikan satu manfaat, memberikan satu kontribusi untuk society, untuk masyarakat. Semakin besar, semakin tinggi kualitas jiwa kita, pikiran dan perasaan kita, di mana kita taati tuntunan firman Tuhan, sehingga jiwa kita semakin memiliki kualitas yang tinggi. Muncul ide kreativitas demi kreativitas, muncul hikmat, muncul pengetahuan, muncul produk, muncul servis tertentu untuk society, untuk kepentingan banyak orang, sudah memberikan nilai tambah yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Semakin sudah berbuah, semakin sudah saya berguna, semakin besar manusia, masyarakat makin mencintai kita. Semakin mereka merasa bahwa kita berguna untuk masyarakat, semakin mereka dunia ini, society, masyarakat makin merasa bahwa kita berguna untuk mereka, menghasilkan sesuatu untuk mereka yang bisa mereka manfaatkan. Semakin banyak harta kekayaan yang akan mengalir dalam hidup saudara. Semakin banyak harta kekayaan yang makin mengalir dalam hidup kita, semakin kita bisa menghadirkan kerajaannya di bumi ini
seperti di surga. Oleh karena itu saudara, terus kita hidup dalam kebenaran firman-Nya supaya saudara makin hari makin paham siapa kita, apa yang telah Tuhan investasikan dalam diri kita. Kreativitas di dalam diri saudara. Ada benih ilahi itu. Di dalam sebuah pohon mangga tersimpan hutan mangga. Di dalam diri saudara tersimpan segala sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Firman Tuhan akan terus membukakan kepada setiap kita apa yang tersimpan dalam diri kita. Beranilah, berpikirlah, fokus pada kebenaran firman Tuhan ini. Di mana saudara fokus, disitulah kehidupan akan tumbuh. Saudara-saudara, pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Amin saudara, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saudara-saudara, ayat yang keempat dikatakan di dalam gelap terbit terang. Tidak akan pernah saudara akan mengalami terang mujizat sebelum ada problem. Seringkali kita manusia takut dengan adanya masalah, masuk dalam satu kondisi yang tidak menentu. Dengar baik hari ini firman Tuhan berkata, saya katakan, bahwa di dalam rumah Tuhan, di dalam kota perlindungan itu, firman Tuhan itu, ada aturan. Di luar firman Tuhan, saudara tersesat. Tetapi hidup di dalam kota perlindungan, hidup di dalam rumah Tuhan, ada aturan. Dan aturannya berkata, hukumnya berkata, di dalam gelap terbit terang. Artinya saudara saya tidak akan pernah mengalami mujizat tanpa problem sebelumnya. Jadi bersyukurlah kalau saat ini kita ada di dalam persoalan, ada di dalam masa-masa penantian, dan saudara terus menanti-nantikan Tuhan dan terus menggali setiap potensi ilahi dalam diri saudara. Saudara terus fokus untuk memberikan satu nilai tambah, value added kepada marketplace, value added kepada society. Produk, servis, layanan, jasa saudara berguna untuk mereka. Saudara fokus terus mencari caranya, minta hikmat Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mencari dia akan mendapat, barang siapa meminta dia akan diberi. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunannya, ubah dari satu cara kepada cara yang berikutnya, tapi tetap fokus pada tujuan saudara. Firman Tuhan berkata, dari dalam gelap terbit terang. Ini merupakan satu hukum, tidak ada kegelapan yang terus kekal selama-lamanya. Dari kegelapan pasti akan terbit terang. Bersyukurlah kalau saudara saat ini sedang ada dalam kegelapan, ada dalam ketidakpastian, ada dalam ketidaktentuan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Pasti terbit terang dalam hidup kita. Selama saudara saya terus melangkah, terus bergerak, terus percaya, ada mujizat bagi setiap kita. Percayalah, ini bukan hukum, aturan ketetapannya saudara. Kita sambung lagi besok saudara. Tuhan memberkati setiap kita saudara. Amin, amin, amin.